Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masuk pada Al-Qaidatul Hadiyatu Wassalasuna, kaidah yang ke-31. Penulis membawakan surat An-Nisa ayat yang ke-19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan cara yang baik. Hadhihi qaidatun Qur'aniyatun wa imaniyatun. Ini satu kaidah Quran, kaidah keimanan. Wasiqatus silati biwaqi'in nasil ijtima'i, yang merupakan pengkuat hubungan realita manusia secara kemasyarakatan. Jadi pergaulan yang baik ini merupakan penguat hubungan. Coba kalau seseorang dalam pergaulannya tidak dengan baik, maka nanti hubungannya tidak akan kuat. Jangankan yang luas, pergaulan yang paling dekat, nanti akan disebutkan suami istri. Suami istri ketika pergaulan tidak baik, ikatannya nggak akan kuat. Bal wa bi akhastil kal alaqatil ijtimaiyati. Bahkan lebih khusus berkaitan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Jadi kaidah Quran yang menunjukkan atasnya itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa asiruhunna bil ma'ruf. Ini termasuk lebih khusus ikatan-ikatan kemasyarakatan, semakin kuat kalau diterapkan pergaulan itu pergaulan yang baik. Kemudian kata penulis, hadil qaidatul Qur'aniyatu al-muhkamatu ja'at dimna siyaqi taujihi rabbanil azim. Kaidah Quran yang muhkamat ini datang terkandung dalam konteks pengarahan Allah yang sangat agung. Nanti pengarahan berkaitan dengan urusan suami istri. Lihat kelengkapan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisa karha wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk kalian warisi para wanita. Nanti akan diterangkan zaman dahulu kalau ada seorang suami meninggal, maka istrinya itu menjadi warisan. Itu masa jahiliyah. Kalau sekarang di negara mana itu ada seperti itu. Jadi kalau menjadi raja atau menjadi presiden, istrinya itu sampai puluhan. Ya, tapi sing misalnya 40, sing 35 itu warisan dari orang yang telah meninggal. Wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kalian warisi para wanita dengan jalan paksa. Jangan kalian susahkan mereka untuk kalian ambil sebagian apa yang kalian berikan kepada mereka, kecuali mereka melakukan kekejian yang nampak. Baru dilanjutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa antakrau syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kalau kalian membenci mereka, bisa jadi apa yang kalian benci itu
Allah jadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Sesuatu yang dibenci bisa jadi di situ ada kebaikan yang banyak. Ini komplit ayat. Jadi berkaitan tentang urusan lebih khusus suami istri. Wa mimma yu'inu ala fahmi hadil qaidati, di antara yang bisa membantu memahami kaidah ini, an-nudzakkira bi sababi nuzuli hadil ayatil karimah. Kita akan sebutkan sebab turunnya ayat yang mulia. Nanti kalau ayat sebagian ada asbabun nuzul. Jadi enggak semuanya. Dan fungsi asbabun nuzul sebagaimana kata penulis, yu'inu ala fahmil ayah, membantu memahami ayat. Nanti kalau hadis ada asbabul wurud, sebab Nabi mengucapkan hadis. Kalau ayat ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Tapi sekali lagi enggak semua. Hadis pun juga tidak semua. Nah, salah satu yang membantu seseorang bisa menafsirkan ayat dengan benar itu melihat asbabun nuzul. Dibawakan Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, kanu idamatar rajulu kana auliya'uhu ahaqqu bi imraatihi. Mereka zaman dahulu itu, kalau seseorang mati, maka wali-walinya lebih berhak dengan istri-istrinya. Insya'a ba'duhum tazawajaha, kalau mau sebagian mereka menikahinya. Tapi karena mereka merasa lebih berhak, kadang dinikahi secara paksa. Saya lebih berhak. Gelem ra gelem karo aku. Itu kadang seperti tadi, antarisun nisa akarha. Wa insya'u zawajuha, kalau mereka mau mereka nikahkan kepada yang lain. Kamu nikah sama sana. Akhirnya terpaksa. Iya. Yeah. Wa insya'u lam yujawijuha. Kalau mereka mau, mereka juga tidak menikahkan isben, jarge wae. Semuanya dalam kondisi terkadang dipaksa. Fahum ahaqqu biha min ahliha, sementara mereka lebih berhak dibandingkan dengan keluarga si wanita. Dibandingkan dengan keluarga si wanita. Padahal kalau misalkan seorang perempuan ditinggal mati suaminya, kan balik kepada keluarganya, orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada, nanti bisa kepada saudara laki-lakinya. Tapi mereka, keluarga orang yang mati itu, mereka lebih berat. Lalu Allah turunkan ayat ini. Ini tentang asbabun nuzul ayat. Jadi zaman dahulu, saudara yang saya hormati, kalau ada seorang laki-laki meninggal, istri-istrinya diwarisi sama keluarga laki-laki. Sama keluarga laki-laki atau walinya. Dan ini ternyata perilaku seperti ini di masa sekarang tadi sudah kita sebutkan masih ada. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hakikat wa asiruhunna. Apa sih makna al-isr? Isr itu dalam bahasa Arab al-kamal wa tamam. Sempurna. Berarti pergaulan yang sempurna. Nanti pecahannya al-ashirah. Al-ashirah. Maka sesungguhnya dengan itu sempurna urusan mereka. Ya, urusan mereka. Dan nanti boleh dipakai kepada selainnya. Kemudian asrah. Tamamul akad fil adat. Jadi kesempurnaan bilangan dari sisi ikatan dari sisi jumlah itu 10. 10. Makanya nilai 10. Kalau lainnya itu tambahan. 11, 10 tambah 1. Kalau bilangan 1 sampai 10. Makanya nilai tertinggi 10. Ya. Jamaah hormati, ini makna daripada isr. Itu kesempurnaan. Fa'amarahullahu subhanahu al-aswaja idza aqadu ala nisa ayakuna adamatu ma bainahum wa suhbatihim ma bainahum wa suhbatuhum ala tamami wal kamal. Allah Subhanahu wa taala perintahkan para suami kalau mereka
menikahi wanita, mengadakan akad dengan wanita, itu perantara apa yang antara mereka dan pergaulan mereka itu dengan sempurna. Jadi perantara ketika seorang laki mengadakan ikatan dengan seorang perempuan, wasilah antara dia dengan pergaulannya itu harus dengan pergaulan yang sempurna. Asiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Fa innahu ahda'u lin nafsi. Kalau pergaulan suami istri itu baik, lebih tenang. Itu lebih tenang. Lihat saja nanti. Rumah tangga kalau pergaulan tidak baik, nggak tenang. Nggak tenang. Kita menang itu nahan ya perasaan. Nanti bisa tekanan batin. Bahkan penyakit yang paling berbahaya kalau seseorang memendam sesuatu kemudian tidak mampu untuk menahan. Bahaya itu. Ya, wis menang wae bareng menang wae gitu, ngerti-ngerti mesam-mesem dhewe. Jangan husnudon, sekarang sudah bahagia. Wis edan itu. Ini enggak akan ada ketenangan. Wa aqarru lil ain, penyejuk pandangan mata. Ahna ulil aish, lebih bahagia. Pergaulan itu lebih bahagia. Lebih bahagia. Nanti kalau seorang katakan rumah tangga itu kalau selain ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa penopangnya? Ya, penopang itu bisa mungkin penampilan suami istri. Bisa mungkin nafkah. Kowe kok dimekai gelem rupane. Iya. Saya wis sing dudu apa-apa karo ndelok itu langsung mudek-mudek gitu. Tapi nafkahnya kuat. Nafkahnya kuat. Saudara yang saya hormati, dari tiga ini termasuk yang paling istimewa itu ketika seseorang pergaulannya baik. Kalau seseorang pergaulannya baik, penampilan, ya itu nanti nggak bertahan lama. Nggak bertahan lama. Namanya kehidupan seiring dengan urusan nafkah, naik turun itu. Naik turun. Tapi kalau pergaulan baik, Masya Allah. Apalagi kalau kondisi orang di bawah, ekonominya susah, pergaulannya tetap baik, Masya Allah. Sampai kalau kata orang, wanita itu diuji ketika suaminya susah. Kalau suaminya susah ngomongin sepegatan ya mas, jobo kono sing ngantri akeh. Itu menunjukkan tidak tulus. Seorang laki-laki diuji itu ketika ekonominya kuat. Piye itu? Lupa enggak dengan istrinya misalkan. Saudara yang saya hormati, ahna ulil aish, pergaulan yang baik itu lebih bahagia. Wahada wajibu ala kulli zauj, ini kewajiban bagi setiap suami. Wa min sukutil israh tansaul muhalaah, gugurnya pergaulan yang baik itu nanti akan menumbuhkan muhalaah, tercabut. Kalau dalam syariat nanti bisa muncul khulu. Khulu itu seorang istri menuntut untuk dilepaskan ikatan pernikahan dengan mengembalikan mahar. Itu bisa muncul itu. Kan pisah itu talak. Kalau talak dari pihak suami. Tapi kalau khulu dari pihak istri, lah khulu itu bisa muncul. Kenapa? Saya sudah nggak tahan. Saya sudah nggak tahan. Tangi turu kon gawe ini kopi ini pahit, balang gelas. Kon jimuk ini sarapan itu mungkin kurang garam sidik, piringnya pecah. Ya, saya sudah nggak tahan. Kalau sudah nggak tahan, si suami tidak menceraikan, nanti jalurnya khulu. Ini bahayanya ini. Jadi kalau pergaulan yang ini gugur, memunculkan khulu. Wa bihaya kaushikak, nanti dengannya akan terjadi perpecahan. Sudah, kalau suami nggak mau mentalak, istri nggak bisa menuntut khulu, onone padu terus. Rumah tangga tidak akan baik. Wa yasiru zauju fi syakkin wa huwa sababul khalaq, menjadikan suami itu dalam kehancuran.
Yang itu merupakan sebab terlepasnya ikatan pernikahan. Ini saudara yang saya hormati menunjukkan di situ diambil pelajaran ikatan suami istri itu akan semakin kuat. Wasilah pertama akhlak, pergaulan yang baik. Makanya dalam Islam kalau laki-laki datang itu suruh diterima bukan karena teko numpak apa. Mau tekone numpak apa? Alpati. Wah, tajir katanya. Sultan katanya. Ditompo gitu. Enggak, itu kalau patokan syariat. Patokan syariat itu ketika seorang laki-laki meminang seorang perempuan, kamu ridhoi akhlak dan agamanya. Kamu ridhoi akhlak dan agamanya, nikahi. Lah ning punya alpat, oh malah alhamdulillah. Iya. Ning dek dhewe tenan apa ora? Engko gekan rentalan. Ada kisah itu pas ngelamar itu zaman dulu. Nggawa motor bagus. Ya, wis ditampa, wah iki nyenengke. Tribane motore rental. Bareng wis nikah lah motore kan nyanti Mas. Balik ke sing duwe no. Iya. Ini saudaraku yang saya hormati, akhlak itu penting sekali. Akhlak itu penting sekali. Nanti apalagi dalam berumah tangga, seorang suami terasa sekali. Itu ketika memiliki istri yang istrinya itu memiliki pergaulan yang baik. Terasa sekali. Lah ini rupanya elek, lah kowe duwe duit operasi plastik ya. Oleh apa ora secara fikih. Iya. Tapi kalau jelek itu dipoles nanti tetap bisa. Tapi kalau akhlak, wow sulit. Ini saudaraku yang saya hormati, makanya ada akor wa ahna, lebih tenang, lebih menjadi penyejuk pandangan mata, lebih membahagiakan. Kemudian berkata al-alama al-Jassas al-Hanafi ketika memberikan penjelasan terhadap kaidah wa asiruhunna bil ma'ruf huwa amrun lil azwaj. Ini perintah bagi pasangan atau suami. Bi israti nisa'im bil ma'ruf, untuk mempergauli istri mereka itu dengan cara yang ma'ruf. Apa ma'ruf itu? An yufawi yahu haqqaha minal mahar. Sempurnakan haknya istri dari mahar. Kan istri punya hak mahar. Kalau neng Jawa mahari murah. Ya. Jadi sebenarnya kalau mahar itu sesuatu yang mengandung nilai. Sesuatu yang mengandung nilai. Kalau mampu lebih tidak apa-apa kok. Mampu lebih tidak mengapa. Termasuk pergaulan yang baik, maharnya disempurnakan. Jangan sampai sudah berumah tangga lama sekali, saya nikahi, ya dia dengan mahar 10 juta. Utang. Nikah 20 tahun orang kemput itu. Itu berarti bukan pergaulan yang baik. Bukan pergaulan yang baik. Ya. Bahkan pernah ada kejadian seorang menikahi seorang perempuan, mahar itu kelihatan bernilai. Setelah nikah itu dijeluk neh. Bahasanya utang sampai mati rong dibayar. Itu berarti pergaulan yang tidak baik. Sempurnakan mahar. Kemudian nafkah. Termasuk seorang suami pergaulan yang baik itu kasih nafkah. Makanya kalau bahasa orang wong lanang ki gembrobyos, berusaha mencari nafkah itu dalam rangka bentuk mempergauli istri dengan baik. Dan walhamdulillah nafkah itu tidak ditentukan dengan nominal, tapi sesuai dengan kesanggupannya. Kalau seorang diberikan kelapangan rizki, silahkan kok. Iya, di ora samasa. Lah ngopo ora masak luwe, GoFood terus. Ora apa-apa. Iya. Kalau punya kemampuan. Punya kemampuan. Suyen renang rasane ning pancingan ning Umbul Asri. Atuh-atuh. Lah terus renangnya nanti Mas. Nanti depan itu tak bikin kolam renang. Misalkan. Misalkan. Nah, ini kolam renang ya jangan kok semeter kali 3 meter, itu bukan kolam renang. Nggo kungkum tok ya. Ini kalau punya kelapangan nafkah. Punya kelapangan nafkah. Iya. Seorang perempuan misalkan seneng dari sisi pakaian, dari sisi perhiasan, bentuk pergaulan yang baik, kalau mampu silahkan. Lalu enggak ada kapan, Di?
ning anu ya, toko gajah. Ya, milih dhewe. Kalau dalam kondisi lapang. Tapi kalau tidak kondisi lapang, syariat kita nafkah ini semampunya. Semampunya. Kalau kan nggak kondisi lapang, penghasilannya misalkan sekian, ya wis. Si istri harus pintar memanage keuangan. Ya, misalkan mau beli pakaian, orang yang mall, tapi pakaian yang luar negeri, ning bekasan. Oh, iki anu lho, merek luar negeri, bekas. Ya ora apa-apa. Perhiasan misalkan imitasi. Perhiasan imitasi itu mirip asli itu. Walaupun nanti kena sabun itu nanti sesasi wis berubah warnanya. Lah mampunya seperti itu kok. Pergaulan yang baik, nafkah. Nafkah. Bahkan jamaah yang saya hormati, kalau seorang suami punya penghasilan, seorang istri punya penghasilan, penghasilan istri milik istri. Suami itu diberikan kewajiban memberikan nafkah. Kecuali kalau istri ngomong serasa mas, duitku wis akeh. Ya, wis gunen seneng dhewe. Boleh kok mancing-mancing kono ora apa-apa lah. Misalkan ya. Itu sekali lagi seorang suami. Ya. Kemudian wal qasam, pembagian kalau misalkan lebih dari satu. Itu dibagi adil. Dibagi adil, jangan kono wis tuwek elek. Ya, akhirnya enggak dikasih. Ya. Sing dipilih sing misalnya sing seger misalkan. Tetap adil dalam bermalam. Demikian pula tarku adaha bil kalamil ghadid. Meninggalkan mengganggu dengan kalimat yang kasar. Kalimat yang kasar. Cuman kalimat kasar itu patokannya juga uraf. Patokannya juga uraf. Jawa Tengah dengan Jawa Timur beda itu. Karena kalau kita dengar ada orang Jawa Timur ngobrol sama suaminya, ngomong kok getak-getak. Ini memang bahasanya sana seperti itu kok. Seperti itu. Orang Arab dengan orang Indonesia, pernah itu ada Syekh cerita. Jadi Ustaz tuh cerita ada orang yang telepon dengan istrinya. Iya. Ngomong dengan siapa? Istri. Cuman iya gitu. Iya. Menurutnya kurang kasih sayang. Iya, tapi kalau iya sayang. Wah, itu lagi wah. Sing ngrungokne sayang-sayangi tenanan apa ora gitu. Ini jadi masing-masing mengganggu itu bisa dengan kalimat yang kasar. Kalimat yang kasar. Ya, apalagi perempuan. Kalimat kasar itu nanti menusuk hatinya kemudian menjadi kenangan yang sulit terlupakan. Sulit terlupakan. Wong kita ngomong sepatah, dua patah kata itu kadang dieling-eling terus kok. Dieling-eling terus. Wong jangankan kok ngomong dengan kurang sayang. Kok ada orang monggo Mbak gitu. Nanti toko omah monggo Mbak gitu. Dilingki terus itu. Iya. Ini jadi hati-hati, meninggalkan memberikan gangguan. Wal i'radi anha, berpaling darinya. Berpaling darinya itu istri juga bukan, kemudian bukan istri juga bukan. Dalam kondisi tergantung itu kalau katanya istri tapi enggak diberikan haknya istri. Kalau katanya bukan istri, toh secara tertulis masih istri. Berpaling. Wal maili ila ghairiha, lebih cenderung kepada yang lain. Wa tarkil abusi wal qatu, kemudian meninggalkan besengut atau mengkerutkan di wajahnya bi ghairi danbin, sementara istri tidak dalam keadaan salah. Kalau istri salah boleh kita besengut, ya. Orang mesem. Kalau istri salah, tapi kalau nggak salah besengut, nggak boleh kok. Coba lihat penjelasan dari Al-Alamah Jassos berkaitan tentang pergaulan yang baik. Itu seperti itu. Seperti itu. Diawali dari mahar. Mahar itu hanya istri. Kalau mahar hanya istri, suami nggak boleh minta lagi. Kan kadang mahare bojomu apa? Itu kasih perhiasan komplit. Lah ngopo? Esuk yen kepepet randidi tak jeluki siji-siji. Ya itu bukan hak kamu, bukan hak kamu. Kecuali kalau dia misalkan kita usaha entek-entekan bangkrut. Sedih, ngopi sih Mas. Orang ngopi. Sarapan dulu ora. Lah ngopo to? Wah ini gaweane sepi. Ya wis kalau orang duwe apa gelange kae mbok dol sik. Utang apa diwehke? Dikasihkan boleh.
Saudara yang saya hormati, ini pergaulan yang diawali dari mahar. Kemudian jangan menyakiti. Inna man ta'amala wa tatabara dalalati hadil qaidati al-azimati. Sesungguhnya orang yang memperhatikan, merenungkan pendalilan kaidah yang agung ini. Wa asiruhunna bil ma'ruf adraka anna hadal qur'ana huwa haqqan kalam Allah. Dia akan tahu bahwasanya Quran ini benar ucapan Allah. Dia akan tahu bahwasanya Quran ini benar ucapan Allah. Kadang kan ada bisikan-bisikan. Apalagi orang-orang yang anti kepada Islam itu membuat keraguan-raguan. Membuat keraguan-raguan. Ya. Padahal ashiruhunna bil ma'ruf. Itu dia akan tahu ini betul-betul ucapan Allah. Dari sisi mana? Anna hadil qaidata raqmu qasri kalimatiha wahya kama tara kalimatani. Bahwasanya kaidah ini, yang kaidah ini meski ringkes kata-katanya, sebagaimana kamu lihat cuma 2 kata. Asiruhunna bil ma'ruf, 2 kata. Asiruhunna bil ma'ruf. Tapi istamalat ala ma'anin azimah. Mencakup makna yang sangat agung. Sangat agung. Yatulu syarhuha. Penjelasannya itu panjang. Tadi coba lihat ucapan dari Al-Alama Al-Jassas. Itu sudah dijelaskan itu, Masya Allah. Sudah urusan nafkah, urusan tutur kata, urusan perhatian, jangan menyakiti. Itu baru penjelasan beliau. Wa ma hadisuna anhahuna illa idha'atun wa isyaratun fahasbu. Adapun perbincangan kita tentangnya di sini itu ya, tidaklah pembicaraan kita tentangnya di sini kecuali hanya idho'ah, ya, cahaya, isyarat. Ya, jadi sekedar penjelasan isyarat cukup. Tapi nanti kalau digamblangkan luas. Kata-kata ashiruhunna bil ma'ruf. Coba pembahasan tentang mahar. Itu sak lembar kadang nggak habis itu, nggak selesai itu. Pembahasan tentang nafkah. Tentang nafkah. Itu nanti 1 muka nggak selesai itu. Pembahasan tentang misalkan pembagian giliran. Pembahasan misalkan tutur kata. Itu panjang itu. Ya, coba nanti lihat Rasul SAW tutur katanya kepada istri. Beliau memanggil istrinya Aish. Panggilan kasih sayang. Aisyah itu. Ya, nggak seperti kita. Jem, paijem. Lawang jenenge dudu paijem kok nyele paijem. Ya, seperti itu. Itu baru saudaraku yang saya hormati kalau mau diperpanjang dari sisi penjelasan ayat. Menunjukkan sekali lagi itu merupakan kalamullah. Asiruhunna bil ma'ruf. Ringkes tapi maknanya luas. Kemudian yang kedua, Anallah Ta'ala radda amral mu'asyarati ilal urfi walam yuhaddidhu bisyai'in mu'ayyanin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan perintah pergaulan itu kepada urf. Tidak dibatasi dengan sesuatu yang tertentu, urf. Kalau tempat kita misalkan panggil suami dengan panggilan nama secara urf ora sopan. Ora sopan jenenge Sukadilah, Sukadi mau nyandi. Urung sarapan. Itu kalau istri ngomong kayak gitu, wah wes. Iya, itu secara uruf, wah kurang ajar. Tapi kalau tempat lain mungkin panggil nama biasa itu. Makanya mengembalikan pergaulan itu kepada uruf yang baik. Kepada uruf yang baik. Ya. Li ihtilafil a'raf wal adat bainal buldan kama huwa ma'rufun wa dhahirun. Seiring dengan kebiasaan, tradisi setiap negeri yang itu ma'ruf. Yang itu ma'ruf. Nah ini contoh saja. Jadi contoh saja menunjukkan itu ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kembalikan wa asiruhunna bil ma'ruf. Dengan sesuatu yang ma'ruf. Ya. Mungkin tempat kita dengan tempat yang lain. Tempat lain itu ketika nafkah dengan istri mahal. Tempat kita
Itu perempuannya nderimo-nderimo misalkan. Ya, nderimo-nderimo. Sehari itu mangane sayur karo tempe, nderimo itu. Apa meneh mbok dalili sayur itu sehat. Tempe itu dipangan mentah saja itu kata Dr. Zaidul Akbar. Apik. Itu mereka juga mantuk-mantuk. Tapi tempat lain segitu sampai mana? Kembalinya kepada uraf, kepada kebiasaan. Lihtilafi makanatil aswaj. Demikian pula pergaulan yang baik dengan cara yang ma'ruf itu seiring dengan perbedaan kedudukan suami dari sisi harta, dari sisi kemasyarakatan. Dari sisi harta, pergaulan yang baik ya sesuai kemampuan suami. Makanya tadi kita sampaikan tidak ditentukan dengan nominal. Tidak ditentukan dengan nominal. Ya, disesuaikan kemampuan. Ila ghairi dzalika, kepada selain itu min suwari tafawutil lati hiya min sunanillahi ta'ala fi khalqih. Selain dari itu dari bentuk yang bermacam yang itu merupakan sunnah Allah berkaitan dengan makhluknya. Ini menunjukkan kalamullah wa asiruhunna bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Walaisat hadhil qadhiyah wahidah allati yaruddu syar'u fiha umur ta'amuli ilal urfi. Ya, ini bukanlah ketetapan yang satu. Jadi syariat dalam urusan pergaulan dikembalikan kepada uruf itu bukan satu ketetapan yang semuanya seperti itu, enggak. Bukan hanya urusan misalkan suami istri. Bukan hanya urusan dalam pergaulan suami istri, nanti mencakup hal yang banyak. Datang di tempat yang banyak. Ya. Min al-saqiha bimanahnu bisodadil hadisi anhu. Kemudian yang paling dekat. Ya, jadi di antara yang paling dekatnya yang kita bicarakan adalah walahunna mislul ladzi alaihi nabil ma'ruf. Mereka itu memiliki hak semisal ya, suami memiliki hak atas istri, istri memiliki hak atas suami sesuai dengan perkara yang ma'ruf. Sesuai dengan uruf. Sesuai dengan uruf. Termasuk apa? Kalau seorang suami pengen memiliki istri yang istri itu istri yang solihah, bersiap menjadi suami yang solihah. Masing-masing punya hak. Tapi sekali lagi menurut uruf. Jadi bukan hanya pergaulan saja. Bukan hanya pergaulan. Penampilan. Sering itu kita menuntut istri. Kowe iki bantalmu iki mbok diselehke aja digonyan ndi gitu loh. Jadi menuntut istri penampilannya apik. Tapi kadang kalau istri bales, "Lah kowe malah ora gur bantal guling mbok templekke ning wetengmu nyandi-ndi." Itu namanya tidak adil. Tidak adil. Ibnu Abbas itu termasuk sahabat yang suka berdandan. Kenapa? Karena suka kalau istrinya berdandan. Istrinya berdandan. Masih banyak loh. Perkara yang seperti ini kita belum perhatian. Belum perhatian. Kapan itu ada orang gembreneng. Jadi istrinya itu keluar pakainya rapat gitu. Suaminya itu seporotan sarungan. Kan kalau orang nyawang jomplang. Jomplang. Sing wedok itu berukut, rapat. Nih suaminya seporotan nganggo sarung. Kenapa kalau perempuan kita tuntut kamu tutup aurat yang bagus ketika keluar, suami enggak? Ya, itu namanya tidak adil. Jadi sekali lagi dituntut seseorang dalam pergaulan itu diterapkan dengan cara yang ma'ruf. Ini dulu, jadi bukan hanya sekedar pergaulan, tapi masuk semua nanti. Wallahu ta'ala alam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa amalkan bergaul dengan pergaulan yang baik. Cukup. Apakah mahar itu harus ada wujudnya? Kalau ada wujudnya, bagaimana kalau mahar hafalan Quran? Jadi mahar itu sesuatu yang mengandung nilai. Mengandung nilai. Jadi kalau mahar misalkan hafalan Quran boleh, itu mengandung nilai. Makanya dari situ sebagian ulama berpendapat seseorang mencari nafkah dengan pengajaran Quran boleh. Karena salah satunya mahar itu sesuatu yang mengandung nilai dan di masa Nabi maka aku nikahkan kamu dengan hafalan Quran yang kamu miliki. Itu diperbolehkan.
Tapi sekali lagi, mahar itu haknya istri. Makanya suami itu tidak punya hak untuk kamu mahari ini saja ya. Tanya aja kamu minta apa. Tapi kalau dia misalkan sak-sakmu mas, manut tenan, ya kita kasih sesuatu yang memiliki nilai. Memiliki nilai. Manut mas, cilik ora apa-apa. Apa? ATM. Isine ono ora. Ya. Itu terserah. Jadi sesuatu yang mengandung nilai. Makanya kalau sesuatu yang tidak mengandung nilai itu dihindari. Termasuk mahar seperangkat alat sholat. Itu bisa dijual. Itu bisa dijual. Kan banyak di masyarakat kita seperti itu. Ya. Walaupun kalau bisa ya jangan seperti itu. Mahar itu sesuatu yang mengandung nilai. Uang apa, perhiasan atau apalah. Ya. Apa mahari sepeda motor misalkan. Atau mahari misalkan sapi. Silahkan. Tak wae mahar sapi ya nanti dolarkan botol payu larang loh. Itu boleh saja, tapi sesuatu yang mengandung nilai. Wallahu taala. Kalau kan pernah dengar cerita itu apa orang mau nikah itu maharnya itu belinya berdua itu apa boleh? Jadi belum apa-apa. Kalau baru mau nikah itu belum apa-apa. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau beli ya beli suami. Beli suami. Misalkan mau belikan pakaian aja, biasanya tanya kok. Kamu pengen apa? Seperti apa? Ukurannya berapa? Orang moro diukur dewe. Diukur dewe dudu apa-apa nih kok. Iya, bukan apa-apanya. Kalau orang awam seperti itu. Jadi orang awam itu kadang wis foto bareng. Ya, nanti backgroundnya ndak beda. Sekarang itu zaman canggih kok. Saya kemarin anak itu foto itu backgroundnya tembok saya ngomah itu. Tembok yo namanya tembok biasa kan. Itu mas ini minta background biru muda itu bisa. Bisa. Jadi nggak harus bersama-sama. Belum apa-apa kok. Belum apa-apa. Jadi tidak diperbolehkan. Lalu mahar ya suami. Soalnya semua urusan itu suaminya dulu. Tapi kalau orang hisbi itu ada model dinikahke sirisik nanti supaya nanti ngurus bisa bersama. Ini juga tidak sesuai dengan fikih. Di Solo ada itu kelompok-kelompok yang seperti itu. Jadi nikah sih dengan istilah nikah siri, ya. Setelah itu nanti suruh sono dhewe. Padahal kadang proses pernikahan dengan nikah siri itu tolong sasi. Lha cah saiki dinikahne siri apa meneh didalini wewe sah gitu. Terjadilah apa yang terjadi. Ya, akhirnya apa? Begitu nikah 5 sasi kelahiran. Kelahiran cepet meno. Zaman saiki kok jadi bayi ning kandungan ya cepet. Biasanya 9 bulan ini 5 sasi lahir. Ya, nanti kan rusak. Jadi wallahu ta'ala alam. Itu tidak boleh belum apa-apa. Dan saya termasuk poin yang kedua itu saya nggak condong. Jadi ada beberapa orang datang, nikah siri saya nggak cocok. Kecuali kalau darurat sekali. Saya pernah ketemu ada seseorang. Itu saya sampaikan proses nikah siri itu seperti ini. Kelemahannya, penjelasan para ulama seperti ini. Iya. Kata dia cuma terakhir hajatuna ilaiha masah. Kami mendesak banget ini. Ya nanti surah isa pokoknya sulit sekali. Dia katakan seperti itu. Nah kalau yang diistilahkan nikah siri itu ya tetap ada wali, ada mahar, ada wali mahan. Cuman nggak ngurus surat secara fikih sah. Cuman ikatan dengan perempuan lemah. Wallahu ta'ala. Cukup ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.